Halo teman-teman, selamat datang di channel 4Step di mana kamu akan belajar mengenai dasar-dasar dari Excel. Di video ini, gue akan menjelaskan dasar dari penggunaan fungsi if pada Excel. Apa saja kegunaan dari fungsi if itu sendiri ya. Sebetulnya fungsi if itu untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Excel. Kemudian akan menghasilkan nilai true sama false-nya. Nah, true untuk nilai yang terpenuhi. Kalau yang false itu untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, di sini gue akan menjelaskan ada 3 penggunaan dari rumus if. Di sini gue siapin ada 3 kolom, status 1, kriteria, dan status 2. Nah, ini apa yang kita coba? Nah, yang pertama itu rumus if itu dengan satu parameter sel, dan dibuat dua nilai true or false-nya untuk di kolom status 1. Untuk yang kedua, rumus if dengan satu parameter sel dengan 3 nilai true or false-nya. Nah, itu bagaimana nanti kita coba ya. Yang terakhir itu untuk status 2 nih, untuk kita coba dua parameter sel dengan dua nilai true or false-nya. Nah, gimana? Gua mulai tutorialnya untuk ketiga penggunaan ini ya. Nah, yang satu-satu. Jadi nanti di sini kita pakai satu parameter sel, tapi ada dua nilai. Ini yang standarnya. Jadi yang pertama sama dengan if untuk rumusnya dalam kurung. Nah, ini mau sel yang mana nih? Nah, di sini gue mau pakai untuk penjualan. Nah, di sini rumusnya adalah gue mau bikin penjualan yang kurang dari 50 itu dia bad. Kalau lebih dari 50 itu good. Oke. Berarti ini kurang dari 50. Terus sama dengan ini koma ya. Habis itu tanda petik. Karena ini tulisan pakai tanda petik. Yang pertama bad, ini untuk kondisi yang true-nya. Kalau misalkan kan true dulu ya. Jadi D3 yang 60, kalau kurang 50 kan berarti bad ya. Oke. Lalu false-nya adalah berarti kalau lebih dari 50, false-nya itu adalah good. Ini teman-teman bisa bolak-balik ya. Dibolak-balik yang penting true-nya itu sesuai dengan yang mau disetting. Gitu. Nah, ini ya. Ini akan berarti kan 60 berarti lebih dari 50 berarti good. Nah, kalau yang kita drag ke bawah, nah di sini kan kurang dari 25 berarti bad nih. Nah, di sini ada good. Nah, ini kan pas 50, nah bad kurang dari 50 jadi bad, dan ini terakhir yang good. Nah, dulu ya. Oke. Jadi coba kita balik ya. Untuk kalau misalkan di sini untuk true-nya itu di penjualan kurang dari 50 itu bad. Nah, kita balik. Kalau true-nya itu penjualan yang lebih 50 itu baru good. Coba. Ini kita ganti lebih dari, kita ganti di sini good. Nah, di sini ada perbedaan nih, 50 pasnya itu dia bad. Nah, kalau 50 di sini harus ditentukan. Kalau di sini soalnya kalau lebih dari 50 itu berarti jawabannya adalah 51 baru good. Kalau misalkan 50-nya udah boleh good, bisa good gitu ya. Berarti di sini harus ditambahin lebih dari sama dengan 50. Kayak gitu. Lanjut untuk penggunaan rumus if yang kedua itu ini ada di kolom kriteria. Ini nanti kita membuat satu parameter sel itu dengan 3 nilai kriteria. Tiga nilai true or false-nya. Nah, itu caranya bagaimana. Kita di sini sama dengan pertama rumusnya if kurung sel yang dipilih yang pertama di D3 kita penjual untuk lebih dari 100 itu nilainya A. Lalu untuk penjualan lainnya untuk kita bikin if lagi, lalu ke
klik parameter yang dari D3 ini lebih dari 50 penjualan, dia mendapatkan antara 100 hingga 50, dia akan mendapatkan nilai B. Lalu kalau di bawah 50 itu nilainya C. Oke, seperti ini. Jadi nanti di sini kan 60 itu antara 100 sampai 50 tadi ya, berarti nilainya B. Nah, kita drag ke bawah. Nah, di sini di bawah 50 25 ini nilai C. Nah, 50 ini karena hitungannya adalah 49, itu 60 itu nilai C juga. Lalu untuk 45 di bawah 50 itu C, sama di atas 100 itu 400, ini penjualannya nilai A. Sudah benar ya untuk rumusnya, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk penggunaan rumus yang ketiga. Ini kita mau isi di status 2 ini itu dua parameter dengan dua nilai. Nah, caranya seperti apa? Nanti di sini ada dua rumus yang kita kombinasikan, if dan and. Oke, sama-sama dengan if dalam kurung, buka kurung, and. Nah, and ini adalah untuk menggabungkan dua parameternya ini. Dari gua mau dua parameter ini penjualan yang lebih dari 50, yang warnanya hitam. Kalau huruf harus ditanda petik ya, tutup kurung. Lalu di sini namanya kalau udah lebih dari penjual 50 dan warna hitam itunya good. Lalu selain itu bad. Ini beda. Nah, di sini kalau lebih dari 50 terus warna hitam itu good. Tapi kalau selain hitam dia akan bad. Coba kita coba ya drag. Nah, seperti ini. Jadi kalau lebih dari ini kurang dari 50 ya udah pasti good ya. Nah, di sini yang 50 tadinya good nih kalau misalkan 50 doang, tapi warnanya ungu. Nah, kita bad jadinya kayak gitu. Oke. Seperti itu untuk penggunaan rumus dari if. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.